Panji? Pak Panji? Pak Panji ada Bapak Ibu? Mic-nya nggak aktif ya Pak ya. Ibu Rita? Ibu. Ada, oke. Ibu Hedi? Hadir Bu, hadir. Oke, Pak Ramlan? Hadir Bu. Oke, Bapak Gilang? Pak Gilang ada Bapak Ibu? Hadir Bu. Mohon maaf telat Bu. Oke, tidak apa-apa. Bu Seril? Hadir Bu. Oke, Bu Zahra? Hadir Ibu. Oke, Ibu Mawarni? Hadir Bu. Oke, Ibu Mimi? Hadir Bu. Oke, baik. Alhamdulillah pagi ini sudah hadir semua Bapak Ibu. Saya belum Bu. Ibu siapa Bu? Nurahmi. Oh iya, sudah hadir Bu. Oke, Bu Rahmi hadir. Oke Bu. Baik, Bapak Ibu, langsung saja untuk pelaksanaan perkuliahan kita pada pagi hari ini, kesempatan langsung saya berikan kepada kelompok 5 untuk menyajikan modul 7 dan modul 8. Seperti biasa Bapak Ibu, modul kita sajikan satu bab, nanti setelah satu bab itu kemudian kita modul, kemudian Bapak Ibu kita langsung diskusi dengan 3 penanya, nanti saya mempertegas apa yang sudah Bapak Ibu diskusikan, nanti baru lanjut ke modul berikutnya. Nah, di sesi modul nanti Bapak Ibu nanti ada sesi ice breaking yang dipimpin oleh Ibu, siapa tadi Bu Mimi ya? Bu Mimi yang akan dipimpin oleh Bu Mimi. Baik, kepada kelompok 5 langsung saja saya serahkan untuk mengambil alih pelaksanaan perkuliahan pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu kelompok 5. Hari ini membahas modul 8 dan 9 Bu. Oh, bukan 7 dan 8. Oh, kelompok ini kita 2 kemarin ya Bu ya? Bu, sudah kemarin 6 dan 7 Bu. Oke. Baik, maaf Bapak Ibu. 8 dan 9. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 6 membahas modul 8 dan modul 9. Untuk anggota kelompok ada Ibu Novita, ada saya sendiri, Mimi Karlina, dan Pak Gilang. Baiklah, untuk materi bisa di screen Bu Novita. Oke, baiklah untuk penyajian materi yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Novita. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mimi. Baiklah, kami akan mempresentasikan modul 8, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Kegiatan belajar 1, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca. A. Pengertian pembelajaran Indonesia dengan fokus membaca. Memfokuskan pembelajaran merupakan salah satu keterampilan yang menyangkut pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Jika difokuskan pada menulis, maka alokasi untuk menulis lebih banyak daripada keterampilan lainnya.
Jadi, yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang dipusatkan pada melatih keterampilan membaca. Tujuan pembelajaran membaca di kelas rendah. Adapun tujuan membaca di SD kelas rendah dapat ditentukan atau dicari guru melalui pemahaman kompetensi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang tertera pada peta kompetensi. Di samping itu, guru harus memahami kompetensi dasar apa yang akan dicapai dan dikembangkan dalam pembelajaran membaca tertera dalam kurikulum 2004. Harus memahami teori membaca yang berhubungan dengan jenis-jenis membaca dan tujuan membaca setiap jenis membaca. Menurut Aigusti Nugroho Oka tahun 1983 ada beberapa macam pengajaran membaca, yaitu 1. Pengajaran membaca permulaan disajikan kepada siswa tingkat permulaan sekolah dasar. Tujuannya yaitu membinakan dasar mekanisme membaca. 2. Pengajaran membaca nyaring lanjutan dari pengajaran membaca permulaan, di pihak lain dipandang sebagai pengajaran membaca tersendiri yang sudah tergolong tingkat lanjut. 3. Pengajaran membaca dalam hati, untuk membina siswa agar mampu membaca tanpa suara dan mampu memahami isi tuturan tertulis yang dibacakan, baik isi pokok maupun isi bagiannya. Yang keempat, pengajaran membaca pemahaman. Yang kelima, pengajaran membaca bahasa dengan pengajaran membaca teknik. Dari pendapat Aigusti Nugroho Oka, dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca di kelas rendah adalah untuk membina kemampuan siswa dalam hal berikut. 1. Mekanisme membaca. 2. Membina gerakan mata membaca dari kiri ke kanan. 3. Membaca kata-kata dengan kalimat pendek. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan tahun 1983 ada 2 aspek penting dalam membaca, yaitu 1. Keterampilan yang bersifat mekanis yang dianggap berada pada urutan yang lebih rendah, mencangkup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur linguistik, pengenalan huruf ejaan dan bunyi, serta kecepatan membaca bertaraf lambat. 2. Keterampilan bersifat pemahaman yang berada pada urutan yang lebih tinggi mencangkup 1. Memahami pengertian sederhana, 2. Memahami signifikansi atau makna, 3. Evaluasi atau penilaian, 4. Kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Secara tersirat dalam kompetensi dasar, terdapat tujuan membaca yang harus dikembangkan oleh guru untuk kelas 1, yaitu membiasakan sikap membaca yang benar, membaca nyaring, membaca bersuara atau lancar, membaca penggalan cerita. Sedangkan kompetensi dasar membaca untuk kelas 2 adalah membaca bersuara atau membacakan teks pendek, membacakan untuk kesenangan, dan membacakan puisi. Tujuan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Tujuan pembelajaran membaca di kelas tinggi yaitu kelanjutan membaca dari kelas rendah yang biasanya disebut membaca lanjut yang penekanannya pada pemahaman. Menurut Tarigan, membaca melatih siswa dalam keterampilan yang bersifat pemahaman yang mencakup aspek yaitu 1. Memahami pengertian sederhana, 2. Memahami makna, 3. Evaluasi atau penilaian, 4. Kecepatan membaca yang fleksibel. Untuk kelas tinggi ditekankan pada pemahaman dan aktivitas yang tepat adalah membaca dalam hati. Membaca dalam hati dibagi menjadi 2, yaitu 1. Membaca ekstensif, mencangkup membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. 2. Membaca intensif, mencangkup membaca telaah isi dan telaah bahasa. Membaca bersuara disesuaikan dengan kebutuhan dan ditekankan pada teknik membaca yang tepat sebab pada hakikatnya membaca bersuara ini membaca untuk orang lain. Jadi, yang termasuk membaca bersuara yang tertera dalam kemampuan dasar SD kelas tinggi adalah membaca teks, membaca dongeng, membaca puisi, membacakan pengumuman, membacakan teks sambutan, menceritakan cerita lama yang masih populer. Baik, Bu Mimi.
Mikrofonnya, Bu. Ke saya coba saya lanjut. Kegiatan belajar 2, model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca. A. Materi, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Materi merupakan bahan pelajaran yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pada umumnya. Metode dan teknik dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu cara menyampaikan pelajaran sebenarnya. Pengertian metode dan teknik tidak sama. Metode mengacu pada prosedur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi pemilihan bahan, urutan bahan, penyajian bahan, dan pengulangan bahan. Sedangkan teknik mengandung makna usaha guru, upaya guru, atau cita-cita guru yang digunakan untuk mencapai tujuan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas pada saat itu. Oleh karena itu, dalam metode mengandung makna penyajian bahan dan teknik mengandung makna cara-cara yang digunakan guru, maka penggunaan kata metode dan teknik disamakan. Macam metode atau teknik pembelajaran membaca menurut Sunarti dan dari Ida Nuhaida 1992. Yang pertama, metode abjad dimulai dari memperkenalkan bentuk huruf dengan pelafalan untuk dihafalkan oleh siswa, misalnya diperkenalkan dahulu konsonan atau B yang dilafalkan B. Yang kedua, metode bunyi disajikan dalam bentuk berupa huruf-huruf, misalnya huruf B diucapkan F atau B. Yang ketiga, metode suku kata disajikan dengan bentuk suku kata, kemudian dirangkai menjadi kata dengan menggunakan tanda hubung. Yang keempat, metode kata diperkenalkan dengan kata-kata, kemudian diuraikan menjadi kata dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, Budi, Bu, tanda hubung di, jadinya Budi. Yang kelima, metode kalimat disajikan berupa kepada siswa adalah beberapa kalimat secara global. Yang keenam, metode SAS, struktural analitik sintetik, dengan kalimat secara utuh, kemudian kalimat dianalisis menjadi unsur kalimat secara utuh, kemudian kalimat dianalisis menjadi unsur kalimat analisis menjadi suku kata dianalisis menjadi huruf. Izin ya Bu, matiin kamera. Yang B, model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Sebelum mengajar, tentunya guru membuat persiapan tertulis yang disebut dengan MSP. Disebut dengan rancangan pengajaran yang singkat dalam kurikulum 2004 yang disebut dengan silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pelaksanaan pembelajaran beserta penilaiannya, dan pada lampiran diberi contoh silabus dengan format yang dapat dikembangkan oleh guru yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang C, model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. Pada hakikatnya, model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi sama dengan model pembelajaran di kelas rendah. Yang berbeda hanya kompetensi yang ingin dikembangkan yang menyangkut pula materi pembelajarannya. Baiklah, untuk modul 9,
kami persilakan Pak Gilang untuk screen layar. Satu-satu modul dulu, Bu. Oh, Modul satu 8 modul dulu ya. Oke, baik, Bu. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok untuk modul 8. Kami buka sesi pertanyaan pertama untuk 3 pertanyaan. Minta tolong buat Novita catat nanti bisa dibuat di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama Pak Ramlan. Silakan Pak Ramlan. Baik, terima kasih untuk kelompok penyaji untuk pemaparannya terkait pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Yang mau saya tanyakan yaitu terkait dengan pengajaran membaca, macam-macam pengajaran membaca yang Bapak Ibu sampaikan dalam modul PPT tadi, yaitu yang dikemukakan oleh Ibu Gusti Ngurah Oka. Di sana disebutkan bahwa ada macam-macam pengajaran membaca, ada 6. Yang mau saya pertanyakan yaitu terkait dengan nomor 3 dan nomor 4, yaitu pengajaran membaca dalam hati dan pengajaran membaca pemahaman. Nah, ini kan tadi Bapak Ibu sudah bahas terkait dengan fokus membaca di kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, serta 6. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita mengetahui atau memahami bahwa pengajaran membaca yang kita sampaikan itu, karena di sini kan dalam hati dan membaca pemahaman. Sedangkan di dalam kenyataannya bahwa banyak kelas 1 itu yang masih terbata-bata dalam membaca. Bagaimana cara kita memahami bahwa mereka itu sudah membaca dalam hati dan sudah belajar memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Untuk pertanyaan kedua. Saya, Bu. Baik, Ya, silakan Bu. Bu Susi. Adik, gini Adik. Silakan. Ya, makasih buat Bu Mimi yang berikan kesempatan kepada saya mengenai tadi Bu, ada di PPT-nya juga tujuan pembelajaran membaca di kelas tinggi ya Bu. Di kelas tinggi yang saya mau tanyakan itu Bu tentang membaca intensif. Membaca intensif katanya tadi mencakup telaah isi, membaca teliti, membaca pemahaman. Banyak juga yang membaca kritis. Saya ini kurang paham juga Bu, bagaimana itu Bu, apa itu makna dengan membaca intensif dan bagaimana penerapannya di kelas tinggi itu Bu untuk membaca intensif ini Bu. Baik, terima kasih Bu Susi. Kita ini dulu, kita lanjut ke penanya nomor 3 yang mau bertanya. Yang ketiga siapa? Pertanyaan ketiga. Bu, saya Pak James. Ya Pak James, silakan. Oke. Modul 8 ini kan kita kan membahas tentang fokus membaca nih. Seperti kita tahu bahwa sekarang ini banyak anak-anak yang mungkin peserta didik, mungkin kita semua sudah mengalami mungkin peserta didik kita di dalam kelas yang tidak ada yang berminat, jangankan fokus membaca Bu, untuk membaca aja mungkin mereka nggak ada yang berminat gitu Bu ya. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang mempengaruhi kurangnya minat baca siswa, kemudian teknik apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak James. Boleh diulangi Pak? Oke ya, di modul kita ini sekarang kan kita kan membahas tentang fokus membaca nih. Seperti yang sudah kita alami sekarang ini bahwa anak-anak kita, khususnya peserta didik yang kita hadapi sekarang ini kan banyak anak-anak kita mungkin ya kurang dalam
kurang berminat dalam membaca. Jangankan fokus membaca, mungkin hanya untuk membaca saja, mungkin mereka nggak berminat. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang mempengaruhi kurangnya minat membaca siswa? Kemudian teknik apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Bu Susi tadi, membaca intensif ya untuk kelas tinggi. Untuk kelas tinggi. Bagaimana ya Bu ya? Bagaimana caranya gitu ya Bu ya? Dan penerapannya Bu di kelas tinggi. Penerapannya ya, oke. Makna dan penerapannya ya Bu ya. Baiklah, saya coba menjawab pertanyaan Bu Susi dulu ya, Bu Novita ya. Oke, membaca intensif itu adalah kegiatan membaca teks bacaan secara seksama dan mendalam dengan menangkap lebih dalam informasi yang ada pada teks. Jadi lebih membaca dengan seksama gitu Bu ya, untuk menangkap informasi. Jadi nanti dalam sebuah teks itu ada informasi-informasi penting, mungkin itu yang di-keep untuk inti dari teks bacaannya. Nah, untuk kegiatan membaca intensif, peserta didik membaca satu pilihan bacaan yang sama yang disediakan oleh guru. Nah, jadi guru juga menyiapkan teks bacaan tersebut dan siswa juga membaca teks yang sama dengan yang dibaca sama guru juga. Nantinya mereka diminta untuk membaca teks pendek secara teliti dan cermat agar dapat memahami isi bacaan dengan baik dan benar. Nah, jadi guru juga mengoreksi atau mendengarkan yang dibacakan oleh siswa. Nah, setelah itu siswa disuruh menceritakan kembali atau menjelaskan kembali teks pendeknya atau garis besarnya dari teks bacaan yang dibaca oleh siswa tersebut. Nah, jadi dari kegiatan membaca intensif ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan membaca, yaitu membaca sekilas dan mengidentifikasikan ide utama dari bacaan dari sebuah teks tersebut. Itu Bu Susi. Bagaimana Bu Susi? Berarti Bu, membaca intensif ini hampir sama dengan itu Bu ya? Berarti hampir sama caranya untuk mencari kayak ide pokok gitu Bu? Supaya ya, gagasan pokok atau ide pokok dari suatu bacaan gitu Bu. Dengan mereka membaca dengan teliti gitu Bu ya, menelaah, memahami, baru mereka bisa menentukan ide pokoknya. Itu ya Bu ya. Ide pokok. Baru mereka disuruh menjelaskan kembali atau menyampaikan apa inti dari teks bacaan yang mereka baca. Jadi yang lain, teman-teman yang lain menangkap dari hasil pengamatan atau hasil membacanya, ya ide pokok-pokoknya aja yang disampaikan gitu Bu. Jadi secara garis besar yang disampaikan. Baiklah Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Susi. Bu Nevita, ada mau menjawab pertanyaan dari Pak Ramlan? Pak Gilang, gimana Pak Gilang? Mencoba menjawab pertanyaan Pak Ramlan. Baiklah, saya coba dulu menjawab pertanyaan pertanyaan Pak Ramlan ya. Soalnya tadi baik Bu. Menurut Gusti Nugrah Oka ada pengajaran membaca dalam hati dan pengajaran membaca pemahaman. Bagaimana cara membaca dalam hati dan membaca pemahaman? Kita memahami untuk kelas 1 ya Pak ya. Palan. Oke, baik Pak. Kalau sebelumnya, kalau untuk mengetahui siswa itu pertama kali kan kita mengenali karakteristik anak tersebut kan. Kalau untuk
pengajaran membaca dalam hati dan pengajaran membaca pemahaman itu berfokus pada untuk kelas tinggi, Pak. Sedangkan untuk kelas rendah fokusnya lebih membaca nyaring, bersuara, penggalan cerita, itu sih, Pak. Berarti yang ini tidak dikhususkan untuk kelas kecil, begitukah Bu? Atau hanya khusus kelas besar saja? Kalau untuk pengajaran membaca dalam hati dan membaca pemahaman itu untuk khusus untuk kelas tinggi saja, Pak. Iya, kan sedangkan dalam yang di model pembelajaran bahasa Indonesia yang kelompok penyaji sampaikan tadi bahwa di situ kan ada fokus membaca. Sedang di contoh yang di standar kompetensi halaman 8.15. Di situ kan ada juga mampu membaca dan memahami. Nah, berarti kan otomatis hal yang disampaikan I Gusti ini juga berlaku dong, karena ini kan membaca pemahaman, ya kan? Karena di dalam standar kompetensinya saja sudah disebutkan di dalam modul kita sudah disebutkan bahwa peserta didik mampu membaca dan memahami teks pendek. Gitu. Jadi apakah itu juga tidak termasuk ke dalam yang disampaikan I Gusti itu atau seperti apa? Boleh dijelaskan sedikit, Bu? Boleh saya tanggapi sedikit, Bu? Nah, mengenai dengan itu, untuk kelas rendah memang seperti halnya yang diberitahu dengan Ibu Novi tadi, membaca nyaring. Nah, dengan membaca nyaring pun anak-anak bisa memahami teks yang dibacanya. Kalau misalnya pemahaman untuk membaca dalam hati memang dianjurkan untuk kelas tinggi, Pak. Begitu sih pemahaman saya dari modul kita. Iya Bu Polma, terima kasih. Tapi kan berdasarkan standar kompetensi yang dimuat dalam modul itu sudah disebutkan juga bahwa di kelas 1 mampu membaca dan memahami teks pendek. Berarti secara otomatis kaitan yang disampaikan I Gusti itu sangat berkaitan bahwa peserta didik itu mampu. Kan disebutkan di situ bahwa peserta didik itu mampu membaca pemahaman. Berarti kan secara otomatis itu sudah berkaitan. Kalau yang membaca nyaring, ya oke lah, kita mengerti bahwa setiap anak itu sudah yang seperti membaca nyaring itu memang berkaitan. Tetapi kan di dalam modul itu sangat berkaitan yang disampaikan oleh kelompok penyaji tadi, bahwa disebutkan di dalam contohnya sudah tertera di situ bahwa peserta didik mampu. Saya mau hanya ingin mengetahui bagaimana cara kita atau metode kita mengetahui bahwa ketika menerapkan yang disampaikan oleh I Gusti tadi, kita sudah mengetahui bahwa anak itu sudah membaca memahami, sudah membaca dalam hati, sedangkan dia sendiri tidak bisa membaca, begitu. Terima kasih. Oke, baik, boleh saya tanggapi untuk kelompok penyaji apa yang disampaikan Pak Ramlan. Kedengaran suara saya, teman-teman? Kedengaran, Pak Wandi. Sangat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, terkait yang disampaikan Pak Ramlan tadi, kalau memang di buku kita kan di 8.15 itu kan memang untuk kelas 1 standar kompetensinya tadi disinggung Pak Ramlan juga. Tapi memang di sana disampaikan mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara membaca lancar dalam kurung bersuara. Jadi untuk itu mungkin itu jadi perhatian kita yang pertama ya. Namun kalau kasusnya misalnya kita suruh anak untuk membaca dalam hati seperti itu, padahal kasusnya ya anak tersebut belum lancar membaca. Artinya tadi sudah disinggung sedikit tadi di awal mungkin dikatakan memahami karakteristik anak. Jadi anak dengan kondisi ya
katakan seperti yang disampaikan Pak Ramlan, tidak lancar membaca, artinya hal tersebut kan perlu penanganan khusus. Seperti artinya sebelum kita percayakan anak dengan mengenali karakteristiknya, tentunya kita tidak melulu harus seperti itu ya, kita terapkan metode ini atau cara ini. Nah, pastikan dulu anak tersebut supaya dia bisa membaca dengan lancar. Kemudian kalau sudah sampai di tahap itu, baru kemudian kita arahkan dia untuk membaca dalam hati. Nah, terkait bagaimana kita percaya dia membaca dalam hati, yang saya pahami adalah tentunya ketika kita berikan tugas kepada seorang anak untuk membaca, artinya kita kemudian minta seperti laporan atau tentang hal yang dia baca, seperti dia contohnya dalam hal literasi contohnya kan. Dalam literasi kan katakan, kalau di sekolah kami ada pembelajaran library namanya, kalau semua membaca bersuara kan artinya pasti menimbulkan gaduh seperti itu ya, mungkin suasananya kurang kondusif. Tapi anak-anak memang diarahkan untuk membaca, ya usahakanlah, kalaupun harus bersuara mungkin sekecil mungkin, tidak mengganggu teman yang lain. Jadi anak-anak kita kasih tugas, kemudian dari bacaannya itu dia harus memberikan laporan seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwasannya dia memang benar-benar membaca. Nah, dengan demikian setiap anak tadi yang sudah lancar membaca kita arahkan membaca dalam hati, ya otomatis kan dengan laporan ini kita tahu bahwa dia benar-benar melakukan apa yang kita tugaskan seperti itu, sehingga memang sesuai dengan modul yang kita bahas hari ini, memang ini tercapai. Kalau ini kita katakan tujuan pembelajaran, anak memahami teks seperti itu. Jadi ketika kita kasih tugas, ya kemudian kita akan pastikan ulang seperti itu kepada setiap anak-anak, bahwa apa yang kita kasih untuk mereka lakukan ya harus ada juga seperti tugas selanjutannya seperti itu. Jadi tidak melulu atau tidak di satu itu aja membaca dalam hati seperti, tapi ada ya tugas selanjutnya. Kira-kira seperti yang boleh saya tangkap atau pendapat saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak Suwandi tadi, bahwa contoh ketika anak itu tidak mengetahui membaca, berarti dibuat pengecualian khusus. Nah, apakah itu akan terus-terusan berlanjut? Seperti apa penanganan yang untuk kasus yang ini? Kan kita tahu bahwa contoh ketika Pak Suwandi sudah menyampaikan bahwa ada 3 anak yang tidak bisa membaca. Nah, Bapak membuat penanganan khusus. Nah, untuk mengetahui yang anak yang sudah mengetahui membaca tersebut, dia sudah bisa membaca nih ya, tetapi dia sudah bisa membaca, kemudian tadi Bapak sampaikan bahwa membaca dalam hati itu membuat laporan kecil misalnya terkait apa yang dia dibaca. Berarti berarti dalam kasus ini yang Bapak sampaikan tadi bahwa standar kompetensi itu harus dibedakan gitu ya. Apakah harus dibedakan untuk terkait yang Bapak sampaikan tadi, ketika kita membuat standar kompetensi ini mampu membaca dan memahami, apakah juga harus dibedakan standar kompetensinya untuk anak yang tidak mampu membaca dan anak yang tidak mampu membaca? Berarti Bapak harus membuat 2 standar kompetensinya dong, sesuai dengan yang Bapak sampaikan, begitukah untuk kelompok penyaji atau Pak Suwandi? Terima kasih. Pak Wandi, Pak, bukan Pak Suwandi. Oke, saya tanggapi kembali. Jadi bicara standar kompetensi kan itu untuk keseluruhan kelas seperti itu ya. Jadi memang ketika ada kasus seperti ini, artinya ya guru harus memberikan effort lebih atau tindakan khusus dengan katakanlah target seperti itu. Jadi kalau memang kemudian di awal tahun ajaran katakan seperti itu, ada anak-anak kita yang kelas 1 katakan dia tidak bisa membaca, ya memang sekolah harus, atau dalam hal ini ya sekolah menunjuk guru untuk meluangkan waktu untuk membantu anak-anak tersebut. Jadi dalam hal merubah standar kompetensi menurut saya sih tidak perlu kan, atau juga ini perlu kita harus menjadi perhatian khusus lah ya, karena kan materi terus berlanjut. Tapi dengan adanya bantuan tadi mungkin tambahan untuk anak-anak yang tidak bisa membaca ya kan kita target, jadi katakan di 2 bulan sudah tuntaslah membaca, sudah bisa membaca. Jadi kalau kemudian katakan ada satu orang anak seperti itu, dia tidak lancar membaca atau terbata-bata seperti itu ya, kalau saya sih berpendapat tidak perlu merubah standar kompetensi, karena kan ini bicara kalau standar kompetensi ini kan menyeluruh ke satu kelas. Jadi khusus anak ini mungkin hanya perlu penanganan khusus, di mana di dalam penanganan khusus tersebut
ya kita memberikan apa juga namanya target ya, atau jangka waktu tertentu, sehingga dengan jangka waktu yang ada ya kita bisa mengharapkan hal tersebut ya bisa lancar membaca. Tapi kalaupun tidak, artinya kan seperti yang saya paham di kurikulum apa namanya, kurikulum Merdeka yang saya tahu sedikit seperti dia, mungkin Pak Ramlan lebih tahu dari saya, ya artinya anak tersebut ya harus apa ya, mungkin nanti di akhirnya mungkin soalnya mungkin dibedakan seperti itu, yang mungkin yang saya pahami seperti itu sih Pak Ramlan. Terima kasih. Iya Pak Supan, Pak Januari, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa itu semua untuk semua kelas gitu ya. Tapi kenapa mesti Bapak bedakan bahwa standar kompetensi yang anak ini tidak dibedakan? Toh kan pencapaian harus sama. Misalnya di kelas 1 itu standar kompetensinya standar membaca. Saya yang ini tidak membluder kemana-mana, nanti setelah ini saya ambil alih. Apa yang harus diperbaiki, apakah standar kompetensi atau tujuan pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik? Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Oke Pak Ramlan. Terima kasih Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu kelompok. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Susi, tadi sudah dijawab. Yang dari Pak Jem sudah dijawab Bapak Ibu? Belum, Bu. Ya, silakan diselesaikan dulu, baru nanti saya pertegas. Oke, izin menjawab Ibu Novita dan Ibu Mimi. Untuk suara saya jelas ya Bapak Ibu? Oke, pertanyaannya itu apa yang mempengaruhi minat baca siswa ya Pak James? Yang saya temukan adalah mungkin yang saya alami ini, kenapa minat baca siswa itu berkurang, karena mungkin metode pengajarannya yang kurang menarik. Misalnya guru baru masuk. Nah, baca halaman 10 sampai 20 ya. Nah, Bapak pergi dulu, mau ngopi dulu misalnya. Nah, mungkin itu salah satunya. Satu, yang kedua, tingkat kesulitan yang tidak sesuai, atau buku atau materi yang bacaannya itu terlalu sulit, atau banyak bahasa yang mereka tidak mengerti ya, sehingga mereka malas untuk baca. Yang ketiga, dukungan orang tua juga mungkin. Jadi kebiasaan membaca di sekolah tidak diterapkan saat di rumah, seperti itu menurut saya. Terus nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan. Yang selanjutnya adalah caranya itu untuk meningkatkan minat membaca siswa. Biasanya sebelum pembelajaran berlangsung ada 10 menit kegiatan literasi. Satu itu salah satunya. Yang kedua, mungkin melakukan pendekatan pengajaran yang kreatif. Misalnya membaca secara kelompok gitu. Jadi ada bahan bacaan, terus dibaca secara kelompok. Satu orang membaca paragraf 1, yang kedua orang lainnya membaca paragraf selanjutnya dan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Terus bahan bacaan yang relevan mungkin dengan bahasa yang mudah. Pastikan bahan bacaan sesuai dengan kehidupan sehari-hari agar bisa dicerna oleh siswa. Dan untuk selanjutnya adalah dukungan orang tua. Mungkin bisa mengajak orang tua untuk mendukung kebiasaan membaca di rumah, walaupun hanya 5-10 menit saja gitu. Sehingga kebiasaan itu bisa terlaksana. Itu saja mungkin ada tambahan. Terima kasih. Pak Gilang, Pak Gilang, bisa saya tanggapi sedikit, Pak? Sebenarnya yang sudah Bapak jawab tadi, yang pertama kan teknik seorang guru, yang dimana anak-anak disuruh membaca, gurunya pergi entah kemana atau minum kopi atau gimana. Ya sebenarnya sejujur-jujurnya ya tidak pernah kita melakukan hal yang seperti itu kan gitu Pak. Kemudian kurangnya literasi gitu ya Pak ya. Kalau kurangnya literasi sebenarnya
Ya semua sekolah rata-rata di sekolah yang ada di Kota Batam ini kan sudah melakukan kegiatan literasi setiap paginya gitu Pak. Cuman yang namanya minat membaca anak itu memang belum gimana ya, belum ada minat membacanya Pak. Salah satu bukti yang biasanya kita temukan di dalam kelas itu, misalnya kita suruh anak-anak mencari informasi dalam sebuah teks kan gitu. Kadang anak itu nggak bisa dapat informasi, padahal kita sudah tekankan atau sudah kita suruh anak-anak itu untuk membaca teks tersebut secara berulang-ulang gitu Pak. Baiklah, untuk Pak James, saya menambahkan sedikit. Kalau untuk menumbuhkan minat, saya di sekolah menerapkan seperti ini ya Pak. Di setiap jadwal pelajaran saya itu, 30 menit pertama sebelum memulai pelajaran, saya wajibkan untuk literasi. Nah, literasi ini mungkin tidak hanya selalu di dalam kelas, saya selalu 30 menit pertama itu tidak harus di materi pelajaran. Saya bawa mereka ke perpus. Nah, saya bebaskan mereka membaca apa aja yang mereka mau, karena di perpus itu berbagai macam buku cerita yang menarik, bukunya covernya yang menarik, yang berwarna. Untuk membiasakan mereka, jadi minat itu kan tumbuh karena mereka sering membaca, sering melihat, mungkin ada yang menarik dari buku yang lihat di perpus, silakan baca, pilih salah satu buku yang menurut anak ibu berminat untuk membaca, silakan. Nah, setelah itu setelah mereka membaca apa buku apa, ya mungkin ada dalam setiap kali pertemuan tuh ada 5 orang saya panggil, buku apa yang dibaca dan apa isi dari dalam bacaan tersebut, apa yang dibaca, apa hasil bacaan yang anak ibu dapat dari membaca 30 menit di perpus. Ya, nah, setiap hari sebelum memulai pelajaran saya wajibkan untuk 30 menit literasi. Nah, mungkin dalam 1 minggu ada 3 kali saya bawa ke perpus, terus mungkin selebihnya di dalam kelas. Di dalam kelas, kalau mereka di dalam kelas kan ada pojok baca tuh. Nah, di pojok baca itu juga terdapat buku-buku bacaan, buku cerita, buku pelajaran juga. Nah, saya ini kan terserah kalian mau baca buku apa. Nah, setelah itu, kalau setelah masuk ke pembelajaran, jadi mereka udah tahu pas sistem saya mengajar, ya harus membaca dulu baru bisa menjawab pertanyaan. Jadi saya selalu terapkan kalau ada soal, ada ada bacaan, utamakan membaca dulu, pahami dulu bacaannya, baru menjawab pertanyaan atau soal. Nah gitu, jadi anak-anak itu sudah tahu, sudah terbiasa mereka sebelum memulai ada membaca dulu gitu Pak. Jadi mungkinlah tidak semua anak yang langsung berminat gitu Pak, tapi setidaknya ada beberapa siswa yang selalu mengingatkan kalau tidak mulai baca, Bu, kita baca dulu Bu, katanya seperti itu. Itu sih Pak James, terima kasih. Intinya Bu Mimi mungkin kita suruh anak membaca, guru mendampingi gitu ya Bu ya, bukan disuruh membaca tapi pergi Iya, tetap ngopi kita gitu ya, Bu ya. dampingi, walaupun di perpus Oke. kita dampingi. Iya. Oke Bu. Makasih Bu. Baiklah, sudah terjawab di sesi pertanyaan yang pertama. Lanjut sesi pertanyaan kedua, Bu. Sesi kedua. Satu sesi saja Bu, saya berikan penegasan dulu. Terima kasih Bu. Itu terbatas. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Di dalam modul ini kita membahas di dalam modul 8 ini, Bapak Ibu membahas terkait dengan materi membaca yang sangat menarik sekali, yang menjadi bagi Bapak Ibu ya, dilema sebenarnya. Di dalam kurikulum seperti ini, kemudian di dalam keseharian seperti ini, tuntutannya
berbeda dengan apa yang ada di kurikulum. Nah, pertama saya bahas dulu Bapak Ibu, di dalam kegiatan belajar 1, pembelajaran fokus membaca. Pembelajaran fokus membaca, di sini sama-sama kembali saya pertegas, di dalam buku ini masih membahas membaca yang ada di kurikulum 1994. Nah, di mana capaiannya tentu berbeda dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka ataupun di kurikulum 2013. Nah, di dalam kurikulum 1994 atau KBK, nah di sini tujuan pembelajaran membaca di kelas rendah adalah guru mengajar di depan kelas dengan sendiri, dia harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan pembelajaran membaca ini, secara teoritis ada beberapa pendapat pengajaran membaca. Ini macam-macam pengajaran membaca ya Bapak Ibu, yang menurut I Gusti Ngurah Oka pada tahun 1983. Yang pertama adalah membaca permulaan. Nah, membaca permulaan ini ada pada tingkat kelas 1, di mana dia pada kurikulum KBK ini masih mengenali huruf, Bapak Ibu mengenali bunyi, kemudian membina gerak mata ke kiri dan ke kanan ketika membaca, itu masuk ke dalam membaca permulaan. Sedangkan membaca nyaring itu adalah membaca dengan bersuara. Membaca dalam hati adalah membaca membina agar siswa mampu membaca tanpa mengeluarkan suara. Nah, termasuk memahami isinya. Nah, sedangkan membaca pemahaman adalah di mana peserta didik sudah mampu membaca pemahaman dan sudah memahami apa yang dia baca. Kemudian ada membaca bahasa dan ada membaca teknik. Nah, ini yang jadi pertanyaan tadi Bapak Ibu. Membaca pemahaman. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Ramlan tadi, yang menanyakan membaca pemahaman dalam bentuk kalimat pendek seperti apa. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika peserta didik itu membaca, dia tidak hanya sekedar mengucapkan huruf. Misalnya buku, berarti dia sudah paham bahwasannya yang diucapkan itu adalah buku, sudah tergambar bentuknya. Bukan membaca pemahaman dalam bentuk sebuah wacana utuh. Tapi apa yang dia baca sudah bisa dia pahami. Oh, ini maksudnya adalah ini. Kemudian ketika gurunya menuliskan meja misalnya, oh dia sudah paham, oh ini maksudnya yang meja, itu yang dimaksud dengan membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman antara siswa kelas rendah dengan siswa kelas tinggi itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kalau siswa kelas tinggi seperti yang tadi dicontohkan, membaca pemahamannya, mereka membaca sebuah teks, kemudian memahaminya dan menjawab pertanyaan tadi. Nah, itu dia membaca pemahaman. Jadi memahami apa yang dari dia baca dalam bentuk teks. Kalau membaca pemahaman di kelas rendah, mereka membaca pemahaman terkait dengan kalimat-kalimat pendek yang mereka baca. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan bunyi saja, tapi sudah memahami apa yang mereka baca tersebut. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana caranya ada di dalam kelas itu peserta didik yang tidak bisa membaca, kemudian ada yang bisa membaca. Kalau tidak salah minggu lalu kita juga sudah diskusi Bapak Ibu, itu namanya harus dengan kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita tidak bisa menuntut peserta didik sama kemampuannya semua Bapak Ibu. Makanya di situ namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di mana ketika Bapak Ibu menentukan, nah tadi kan pertanyaannya berarti KD-nya diganti KD, CP, tujuan pembelajaran itu tidak bisa diganti Bapak Ibu. Itu tidak bisa karena itu sudah hakikatnya dari kurikulum. Itu sudah harus ada, kita capai dalam kurikulum itu. Tidak mau di kelas ini KD-nya ini, anak ini KD-nya ini, anak ini tujuan pembelajaran. Tidak Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita satu sesuai panduan kurikulum, KD-nya juga satu atau CP-nya juga satu. Bagaimana caranya membedakan anak yang bisa membaca dengan tidak membaca? Pada saat kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu tetap satu. Misalnya peserta didik mampu membaca pemahaman dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Berarti semua peserta didik mampu melakukan pembelajaran membaca pemahaman dengan baik. Tapi cara Bapak Ibu memberikan treatment kepada anak itu berbeda. Itu dia pembelajaran berdiferensiasi. Ini anak yang kita ajar memang lebih fokus nih anak. Ini anak ini harus
membutuhkan perhatian khusus. Oh, anak ini dia dengan cukup membaca teks saja dia sudah paham. Oh, anak yang ini dia harus mendapatkan bimbingan dalam kegiatan pembelajaran. Itu harus kita ketahui Bapak Ibu. Dari mana kita mengetahuinya? Melakukan yang namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Asesmen awal itu tujuannya mengetahui kemampuan peserta didik. Jadi Ibu Bapak tahu, jadi semua anak tidak sama perlakuannya di dalam kelas Bapak Ibu. Untuk mencapai satu tujuan pembelajaran itu tidak sama perlakuan kita terhadap peserta didik. Kita memberikan perlakuan yang berbeda-beda. Oh, anak ini dia bisa nih, kita berikan teks, dia bisa membaca sendiri. Oh, anak ini dia butuh bimbingan khusus dari guru. Jadi KD kita tetap sama Bapak Ibu, kita tidak boleh mengganti KD. Dalam satu kelas, dalam satu topik kita tidak boleh ganti KD. KD itu sesuai dengan yang sudah diturunkan dari kurikulum. Yang kita ganti itu adalah cara Bapak Ibu melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Makanya kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang ada yang namanya kelompok, apa Bapak Ibu? Ada 3, ada kinestetik, ada apa lagi Bapak Ibu? Auditori dan visual. Ada visual, nah, ada visual, ada kelompok ya. auditori. Nah, jadi di situ Bapak Ibu, di situ dia. Nah, jadi untuk mencapai satu tujuan pembelajaran tidak harus memberikan perlakuan yang sama. Nah, apalagi terhadap membaca. Jadi ini kelompok anak yang kinestetik. Nah, ini cara memberikan perlakuannya. Ini anak yang audio, seperti ini cara memberikan perlakuannya. Jadi untuk mencapai, jadi tujuan pembelajaran kita juga tidak banyak Bapak Ibu, tetap satu. Tapi cara Bapak Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu berbeda-beda, tidak bisa pukul rata kepada peserta didik. Nah, itu dia seperti yang tadi. Nah, itu anak membaca, kemudian kita pergi ke warung kopi misalnya, nongkrong minum kopi. Kemudian anak harus pandai tidak Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa memperlakukan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Peserta didik ini butuh bimbingan khusus, ini yang harus dilakukan. Oh, peserta didik ini dia cukup belajar dengan kelompok, belajar dengan buku, dia bisa. Nah, itu harus Bapak Ibu ketahui pada saat Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran. Itu namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal. Asesmen awal itu ada 2 jenisnya, asesmen kognitif dan non-kognitif. Nah, jadi perlu itu kita lakukan sebagai seorang guru agar kita tahu, oh peserta, mengenali karakteristik peserta didik ini Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada yang ganti KD, tidak ada yang ganti CP, tidak ada yang ganti tujuan pembelajaran. KD, CP, tujuan pembelajaran di kelas itu sama. Tapi treatment yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik itu yang berbeda. Oke Bapak Ibu. Kemudian dari Bu Susi tadi membaca intensif dan membaca pemahaman. Membaca intensif itu adalah membaca membutuhkan perhatian khusus seperti Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mencari kontak handphone, kontak nama orang di gawainya, itu namanya Bapak Ibu membacanya mau mencari nama Ibu Mawarni. Nah, Ibu langsung fokus mencari nama Ibu Mawarni. Nah, kalau membaca pemahaman seperti tadi, membaca dengan memahami apa yang sudah dibaca tersebut. Jadi setelah membaca, kalau membaca nyaring kan itu Bapak Ibu dia hanya sekedar mengucapkan saja. Tapi kalau membaca pemahaman, setelah membaca dia dapat memperoleh hasil apa. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak James tadi, teknik apa yang dilakukan untuk meningkatkan minat membaca? Tadi bagus, Bu, seperti contoh tadi yang Ibu berikan tadi. Misalnya sebelum memulai peserta didik literasi dulu 5 menit dengan game kah, dengan permainan kah. Sebenarnya Bapak Ibu untuk sekarang ini banyak cara kita untuk meningkatkan kembali konsentrasi peserta didik itu untuk membaca. Tapi guru memang harus lebih bekerja keras Bapak Ibu. Bawa sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik, media yang sangat menarik bagi peserta didik, itu sudah hal yang, apalagi peserta didik SD, dia ingin tahunya tinggi. Ibu bawa papan apa? Ibu bawa gambar apa? Nah, coba baca di gambar ini, ada apa? Coba ceritakan nanti di depan kelas. Ini misalnya ada gambar karikatur. Nah, kemudian di belakang karikatur itu ada tulisan. Siapa yang mau tahu ini gambar apa? Ada yang mau tahu cerita seperti apa? Silahkan maju ke depan, baca. Nanti ceritakan ke teman. Nah, misal dengan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Sekarang untuk meningkatkan minat baca tidak sulit lagi. Nah, bisa dengan kuis, bisa dengan permainan game, bisa dengan membawa buku-buku cerita yang memang menarik bagi mereka, Bapak Ibu.
Nah, apa berita yang sangat menarik atau dekat dengan kehidupan siswa kelas 1, kelas 2 SD misalnya. Kalau sekarang ini siswa kelas 1, kelas 2 SD lagi apa ya? Yang topik yang sangat menarik bagi mereka itu misalnya games. Nah, buatlah cerita dengan permainan games yang di dalamnya berisikan hal positif. Nah, misalnya ada kalau laki-laki itu permainan game yang sifatnya positif, yang tembak-tembak atau apa, nah buat cerita terkait dengan hal itu, tempelkan, ini ada game ibu di depan. Coba bacakan, coba ceritakan. Misalnya cara menggunakan, Bapak Ibu bawa misalnya yang namanya laptop misalnya. Kemudian Ibu ada laptop, bagaimana cara menghidupkannya, ada di belakang itu. Nah, jadi dia sudah bisa jadi cerita. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Tergantung kreativitas kita saja lagi. Karena peserta didik kita itu adalah orang yang senang hal-hal yang baru. Senang hal-hal yang baru. Nah, jadi masuk kelas, Ibu ini besok bawa apa lagi ya? Misalnya juga seperti ini. Siapa yang bisa membaca nanti dapat bintang dari Ibu, dapat bintang 10, nanti dapat bonus, dapat hadiah, misalnya kue kah, pensil kah. Itu dia semangat Bapak Ibu. Peserta didik semangat, walaupun harganya cuma Rp1.000, tapi dia semangat, saya dapat nih pensil dari ibu guru gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk membaca ini tidaklah sulit jika kita terapkan di kelas kita Bapak Ibu. Hanya saja mungkin ini membutuhkan pembiasaan. Nah, jadi di sini ada beberapa menurut Tarigan juga di dalam modul ada tujuan membaca di kelas tinggi, ada 4. Yang pertama membaca pengertian sederhana, leksikal. Leksikal itu makna kata yang sebenarnya ya Bapak Ibu. Gramatikal itu kata yang sudah mengalami proses penambahan imbuhan. Misalnya makan ditambah imbuhan menjadi memakan misalnya. Itu makna gramatikal. Kalau leksikal itu ya cukup kata makan saja. Kemudian retorikal ini bagaimana dia cara mengucapkannya. Kemudian memahami signifikansi atau makna. Jadi lebih ke pemahaman makna. Kemudian ada evaluasi dan penilaian isi. Kemudian kecepatan membaca. Nah, jadi ini bentuk-bentuk tujuan dari membaca itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam kurikulum Merdeka sekarang ini sudah tidak lagi pada satu aspek, tapi dia belajar berkaitan dengan tema. Nah, sedangkan di kurikulum KBK 1994 ini siswa SD sampai SMA dilakukan membaca secara terpadu. Nah, itu dari saya. Silakan Bapak Ibu ada tanggapan? Silakan Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke kelompok, apakah ada tanggapan terkait dengan penjelasan yang saya berikan tadi? Sudah Bu, mantap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu yang bingung ya. Ini mau ganti tujuan pembelajaran. Dalam satu kelas itu ada 3 tujuan pembelajaran untuk masing-masing peserta didik. Mengganti KD, mengganti SK tidak ya Bapak Ibu. Eksekusi Bapak Ibu saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Mimi. Sebelumnya Bu Mimi boleh dibantu ice breaking-nya atau Bu Mimi mau membagi ke teman yang lain untuk membantu ice breaking. Silakan Bu Mimi. Baik. Ice breaking apa ya, Bu? Atau teman-teman ada ice breaking yang heboh gitu, saya lagi nggak fokus bayinya lagi Bu Laiba Bu, heboh itu Bu Laiba. Bu Laiba, ada ice breaking yang menarik Bu Laiba. Boleh Bu. Ayo, ya, baik, terima kasih Bu Laiba. Silakan. Ayo Bapak Ibu, sekarang kita mau ice breaking sebentar ya. Ini simple sih.
buka tutup, bertepuk tangan. Bisa, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil berhitung, 1, 2, 3, melipat tangan. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Buka tutup, digulung-gulung sambil tertawa, haha. Digulung-gulung sambil menangis, haha. Digulung-gulung sambil berhitung 1, 2, 3, melipat tangan. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ayo kita coba. Ayo. Buka tutup dua-duanya. Buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, mari berhitung, 1, 2, 3, melipat tangan. Oke, makasih Bapak Ibu. Kasih, mantap Bu Laiba. Silakan Bapak Ibu kelompok 5 melanjutkannya. Baiklah, terima kasih Bu Laiba. Untuk selanjutnya yaitu modul 9. Modul 9 Pak Gilang. Ya Bu, ada yang ikhlas share screen. Saya laptopnya tinggal di ruangan. Bisa dikirim sama Bu Novita aja biar di screen. Sudah di grup. Baterai laptop saya habis, Bu. Saya pakai HP sekarang. Yang ikhlas saja. Bentar ya, saya coba share screen. Ya, terima kasih Pak Ketua. Kelompok 5 ya, modul 9. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah kelihatan? Sudah Bu Mimi sudah ya? Sudah Oke, Pak. silakan lanjut. Oke, silakan untuk Pak Gilang untuk membacakan ini hasil presentasinya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kemudian yaitu pembelajaran Indonesia dengan di dalam modul ini terdapat 2 KB. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Kegiatan kedua itu model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Selanjutnya lanjut Pak Ketua. Oke, lanjut Pak. Dalam pembelajaran kegiatan belajar 1 ini ada 3 poin. Yang pertama pengertian pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Yang kedua tujuan pembelajaran menulis di SD kelas rendah. Dan ketiga tujuan pembelajaran menulis di SD kelas tinggi. Poin pertama, pengisian pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Kemampuan menulis secara teknis atau bawaan lahir, melainkan melalui tindak pembelajaran. Peningkatan 194 pengajaran bahasa Indonesia terbaru dilandasi beberapa prinsip.
Di antaranya, yang pertama adalah anak-anak adalah pembelajar yang konstruktif. Yang kedua, bahasa adalah sistem makna yang dikomunikasikan dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah anak-anak pada dasarnya sudah mempunyai pengetahuan. Selanjutnya Pak Ketua. Pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia yang dipusatkan atau bertumpu pada kegiatan latihan menulis. Poin yang kedua adalah tujuan pembelajaran menulis di kelas rendah. Untuk kelas rendah difokuskan pada penguasaan menulis huruf-huruf dan merangkaikan huruf-huruf tersebut menjadi kata, kemudian menjadi kalimat sederhana. Poin selanjutnya adalah tujuan menulis di sekolah dasar kelas tinggi. Untuk kelas tinggi, difokuskan pada latihan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis secara lebih jelas. Selanjutnya adalah kegiatan belajar 2, yaitu model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Di sini ada poin pertama, yaitu materi, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Poin yang kedua, model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di sekolah dasar kelas rendah. Dan poin terakhir adalah model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di sekolah dasar kelas tinggi. Poin pertama, materi, metode, dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Materi merupakan bahan pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guru untuk mengembangkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan metode mengandung pengertian cara menyampaikan pelajaran yang mengacu kepada prosedur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Syafi'i dalam Nukasana 2004 membagi menulis permulaan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pra penulisan. Bertujuan melatih siswa untuk membiasakan diri bersikap yang baik dan tepat dalam menulis. Tahap yang kedua adalah tahap penulisan. Bertujuan melatih siswa untuk dapat menulis dengan sesungguhnya. Adapun beberapa teknik dalam pembelajaran menulis menurut Henry Guntur Tarigan 1986. Yang pertama ada menyusun kalimat, yang kedua memperkenalkan karangan, yang ketiga meniru model, yang keempat karangan bersama, kelima mengisi, yang keenam menyusun kembali, 7 menyelesaikan cerita, 8 menjawab pertanyaan, 9 meringkas bacaan, 10 parafrase, 11 tertutup, reka cerita gambar, 12 memberikan, yang 13 menebangkan kata kunci, 14 mengembangkan kalimat topik, 15 mengembangkan judul, 16 mengembangkan peribahasa, 17 menulis surat, 18 menyusun dialog, 19 menyusun wacana. Untuk selanjutnya model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di SD. Sebelum mengajar di depan kelas, guru harus merencanakan pembelajarannya dengan menyusun rencana pembelajaran atau RPP untuk suatu mata pelajaran. Supaya guru menyusun rencana pembelajaran tersebut, guru harus memahami ketentuan-ketentuan dalam kurikulum yang berlaku. Oke, terima kasih. Cukup sekian modul 9. Mungkin selanjutnya sesi pertanyaan. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan.
Oke, yang pertama silakan Ibu Laiba. Terima kasih Pak Gilang dan kelompok. Saya mau bertanya, ada dua sih ini. Bagaimana sih menumbuhkan minat siswa yang untuk mau menulis seperti itu Pak? Apalagi kita lihat sekarang anak-anak malas sekali menulis begitu ya Pak, sama dengan membaca. Kemudian yang kedua, Pak Gilang, kapan sih anak itu sudah mulai boleh belajar menulis seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Bella, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, siapa? Saya, Bu. Baik, silakan Pak. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh kelompok penyaji bahwa menurut Henry Guntur Tarigan, ada 19 teknik dalam pembelajaran menulis. Salah satunya itu paraprase. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan canggihnya alat teknologi pada zaman sekarang ini kan anak-anak sering mengcopy paste jawaban dari internet gitu. Kita udah sampaikan ya kan. Bukan hanya mungkin anak-anak, kita pun sebagai guru kadang sulit gitu memparaprasekan kalimat atau mungkin jawaban-jawaban yang kita ambil dari internet. Makanya kadang tutor kita ketika memberikan soal-soal ujian ataupun tugas gitu kan dilarang plagiasi gitu. Nah, jadi ini kan SD, kelas SD gitu. Jadi dari teknik paraprase ini tadi, bagaimana cara kita sebagai seorang guru SD memberikan pemahaman kepada anak-anak agar dapat melakukan kegiatan atau teknik menulis ini dengan cara paraprase kalimat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supandi. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, siapa Bapak Ibu? Biar kita tutup untuk sesi pertanyaan. Oke, Bu Lestari, silakan Bu Lestari. Baik, terima kasih Bu Mimi. Saya mau bertanya di modul kita 9.24 ada di situ dikatakan menulis halus. Boleh diberi contohnya bagaimana menulis halus, Bu? Terima kasih, Bu. Bu Mimi. Baiklah Bu, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Laiba ya tadi, atau Bu Lestari. Contoh menulis halus ya Bu. Saya Bu Lestari, Bu.
Contoh menulis halus itu seperti menulis huruf tegak bersambung, Bu. Baik, Bu. Cuma itu aja contohnya ya, Bu, ya. Seperti contoh menulis tegak bersambung ya, Bu, ya. Bagaimana Pak Gilang, apa ada tambahan? Dikembalikan ke Ibu Lestari, apakah sudah cukup? Kan memberikan contoh, sudah dapat contohnya. Siapa tahu ada contoh dari Bapak. Sama, Bu. Baik, baik. Terima kasih, Bu Nopi. Oke, terima kasih. Saya lanjut, Bu Novi. Oke, Bu Novi, izin ya. Ini Ibu Ketua nih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Laiba Ernika Manalu. Ketawa kan? Alhamdulillah akhirnya bisa. Untuk pertanyaannya itu adalah bagaimana cara meningkatkan minat siswa dalam menulis. Di sini mungkin hampir sama dengan, mungkin menurut saya hampir sama dengan yang sudah dibahas tadi. Menulis dengan membaca ini hampir sama lah. Yang pertama adalah memilih topik yang menarik. Contohnya bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik, menulis, terserah mereka sendiri. Misalnya kita memberikan tugas, nah kemarin kamu hari Minggu kemana? Oh saya ke sini Pak, ke sini. Oh, oke, silakan tuangkan dalam tulisan. Mungkin itu salah satu contohnya untuk meningkatkan minat anak-anak dalam menulis. Yang kedua adalah Pak Gilang. Terdampar dia, Bu Nop. Bantu, Bu Nop. Baiklah, saya coba menjawab. Yang kedua, seperti yang kita ketahui dan sudah dibahas juga, tidak hampir jauh beda juga dengan membaca tadi. Cara menumbuhkan minat salah satunya yaitu dengan memberikan penghargaan atau reward kepada anak tersebut agar mau menulis. Dan kapan anak tersebut boleh menulis? Kalau untuk boleh menulis, saya kira boleh diajarkan dari sejak dini, Bu. Terima kasih. Kira-kira umur berapa begitu ya Bu Novita? Idealnya mulai dia belajar menulis begitu, Bu. 2-4 tahun saya kira udah bisa, Bu. Seperti sekarang aja anak-anak yang nih seperti contoh anak saya udah mulai mencoret-coret dinding. Begitu sih, Bu. Dari umur 2 tahun ya, Bu. Oh. Ada sih, tapi ada juga Bu di kelas saya malas menulis Bu, nggak tahu dia menulis ABC. Mungkin kurang ini dia, memang kurang dilatih ya Bu ya. Berarti Ibu harus lebih ini Bu, lebih intens, berikan metode-metodenya yang lebih menarik Bu. Contohnya aja anak saya udah bisa menulis nih, contoh nulis dinding nih Bu. Iya, terima kasih ya Bu Novita. Baik Bu, terima kasih.
Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Jika masih ada yang mau bertanya. Pertanyaan Pak Supandi belum dijawab, Bu. Oke, silakan kelompok. Bagaimana Bu Mimi? Bu Mimi terdampar kayaknya, Bu Novita aja yang jawab. Memang Pak. Pak Gilang sudah ada di situ, Pak Gilang. Ya. Oke, Pak. Baik. Mengajari para praksi ke siswa ya. Pak Jipan, nasi sideran udah mau habis di. Oh, belum habis ya? Udah habis. Tambah aja, tidak kurang. Silakan Bapak Ibu dari kelompok dijawab dulu pertanyaannya. Mungkin kalau kelompok tidak bisa menjawab, mungkin moderator bisa dipandu di Bu Mimi sepertinya terlempar, mungkin diambil alih saja Bapak Ibu yang lain, boleh dipandu untuk meminta pendapat dari teman-teman. Baik, maaf Bu, tadi saya ini sebentar. Silakan, Bu. Baik, untuk pertanyaan dari siapa Bu Novita yang belum dijawab? Pak Supandi. Pak Supandi. Pak Gilang, gimana Pak Gilang? Oke, mohon maaf. Saya bolak-balik. Oke, saya sini para prase ini mungkin guru bisa memulai dengan memberikan definisi sederhana mengenai para prase. Jelaskan bahwa itu melibatkan menyusun kembali ide atau informasi dengan menggunakan garis bawahi kata-kata sendiri. Mungkin seperti itu. Lanjut, bisa dilakukan juga analisis teks ya. Memilih teks yang sesuai tingkat kesulitan siswa. Nah, di situ bisa kita mengajarkan mereka untuk menganalisis, mengidentifikasi ide utama dan menyusunnya kembali menggunakan kata-kata mereka sendiri. Mungkin gunakan kata-kata mereka sendiri. Bisa dilatih karena kita kasih lalu kita ceritakan dengan seperti itu dari saya. Kelempar. Oke, gimana Pak Supandi? Tadi Bapak Ibu dengar ya apa yang disampaikan Pak Gilang? Nggak dengar Pak Kurang Supandi. jelas sih. Pak Gilang jauh-jauh. Pak Gilang suaranya pelan-pelan, jadi Iya. kurang. Pak Gilang suaramu di samping sangat berbisik juga tidak didengar, putus-putus. Suaramu berbisik-bisik loh Pak Gilang. Betul, mungkin hari ini karena ada menulis halus, jadi Pak Gilang berbicara halus. Betul-betul itu Pak. Langsung diterapkan ya kontekstual. Diulang lagi aja Pak Gilang. Diulang kembali ya Pak Pandi. Suara saya jelas Pak Pandi. Udah lumayan Pak. Jelas. Bapak udah minum kopi belum Pak Gilang? Suaranya putus-putus, belum semangat tuh. Itu sudah serak Bu, udah minum kopi tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, suara saya jelas ya Pak. Nah, yang pertama mungkin Pak Pandi bisa
memulai dengan memberikan definisi sederhana mengenai parafrase, dijelaskan dulu. Nah, jelaskan bahwa itu melibatkan menyusun kembali ide atau informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ingat, kata kuncinya adalah kata-kata sendiri. Lanjut, yang kedua, kita bisa melatih disuruh anak-anak menganalisis teks. Kasih misalnya Pak Pandi memberikan salah satu teks yang sesuai dengan teks mudah lah istilahnya, bacaan mudah. Lalu ajarkan mereka untuk menganalisis teks, mengidentifikasi ide pokoknya mana, lalu menyusunnya kembali menggunakan kata-kata sendiri. Lagi-lagi ini kata kuncinya adalah kata-kata sendiri. Lanjut, yang terakhir adalah dengan cara berlatih terus-menerus. Insya Allah bisa. Itu saja. Suara saya jelas? Oke, sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, bagaimana Bapak Andi? Sudah berterima sih Pak, cuman kan kadang kita melihat bahwa nggak hanya siswa gitu ya Pak SD, nggak hanya siswa di jenjang SD gitu. Kadang kan Pak kita ada saatnya gitu, mungkin nggak punya ide atau nggak punya kata-kata sendiri gitu. Kadang kan sering kita hadapi siswa seperti itu kan Pak, kita suruh contohnya mendeskripsikan sebuah benda gitu. Kadang mereka kehabisan kata, apalagi kita lihat ini parafrase kan sudah ada, biasanya parafrase itu kan sudah ada kalimatnya dan kita ubah menggunakan kata-kata sendiri. Nah, di situ kadang anak-anak tidak punya ide gitu. Mungkin apa sih trik yang bisa kita berikan sebagai seorang guru supaya anak-anak bisa melakukan parafrase ini dalam teknik pembelajaran menulis seperti itu. Cuman tadi Bapak udah sampaikan mungkin dengan kata-kata sendiri ya sudah bisa sih Pak. Cuman mungkin kalau kita atau siswa itu nggak punya kata-kata sendiri, seperti apa kira-kira alternatifnya Pak? Oke, terima kasih. Mungkin alternatifnya begini, kembali lagi, guru secara intensif mendekati anak-anak, memancing dia. Mungkin dengan kita pancingan, nah cerita ini tadi tentang apa? Oh iya, terus bagaimana? Oh gini-gini, oh iya silakan langsung ditulis. Nah mungkin seperti itu Pak. Kita lebih intensif lagi ke anak yang memang merasa kesulitan. Jadi istilahnya kita membuka jalur pemikiran mereka untuk mendeskripsikan atau menceritakan kembali apa yang dia baca. Seperti itu, dengan cara memancing. Oke, baik Pak. Terima kasih. Izin menambahkan boleh Pak? Silakan. Boleh, silakan. Maaf, agak bising. Nah, kalau menurut saya, bagaimana sih teknik mengajarkan anak, apalagi anak-anak kita tadi banyak kehabisan kata ya Pak Pandi seperti tadi ya. Iya Bu. Merangkai kata sendiri, tetapi kalau jika kehabisan kata, kita bisa menggunakan sinonim katanya. Kan anak-anak biasanya pada saat belajar bahasa Indonesia, biasanya kan itu ada disuruh bawa kamus ya Pak ya. Nah, anak-anak bisa kata kuncinya itu apa dalam satu kalimat itu. Misalnya kalimat apa ya yang ada sinonimnya. Jadi mereka di dalam kalimat itu, mereka mau merangkai kembali ulang katanya, boleh menggunakan sinonim dari kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi gurunya harus mencontohkan dulu. Gitu. Sudah mencontohkan, cari sinonim katanya dalam kalimat itu, kemudian dirangkai ulang kembali supaya kalimatnya pas saat dibaca itu sesuai dengan katanya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik Bu. Berarti mungkin mencari sinonim atau makna kata dalam KBBI gitu ya Bu? Oke. Iya, benar. Baik Bu. Baik, terima kasih Oke, Bu sudah, Bu. Seril. Iya. Terima kasih Bu Seril, Pak Supandi. Kita buka sesi kedua Bu, atau Ibu lanjut ini? Saya lanjut menjelaskan saja Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu, kelompok terima kasih. Nah, di modul 9 ini sudah berbeda lagi persoalan kita Bapak dan Ibu. Sudah masuk kepada fokus menulis.
Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis peserta didik Bapak Ibu. Nah, menulis ini tidak semata-mata ikut serta dengan kemampuan kita, kita bisa langsung menulis. Menulis ini 4 aspek keterampilan berbahasa ini bisa kita peroleh dengan cara latihan Bapak Ibu. Nah, tadi udah bagus contoh yang memberikan latihan yang ikut dengan yang dekat dengan kehidupan mereka atau pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, itu sudah bagus sekali Bapak Ibu. Jadi, menulis ini bisa kita tingkatkan dengan cara banyak latihan. Nah, banyak latihan sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan kurikulum Bapak Ibu. Nah, kalau bisa di dalam modul ajar ataupun di dalam buku tema Bapak Ibu, contoh yang ada dalam tulisan Bapak dan Ibu itu harus Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya di dalam buku itu contohnya berkaitan dengan apa. Nah, Bapak Ibu harus memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehingga mereka paham dan mau untuk menulis hal tersebut. Nah, kecuali menjawab pertanyaan ya tidak bisa kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemudian di dalam modul ini untuk KB1 pengertian pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Di sini ada menurut Nur Hasanah tahun 1994 bahwasanya pengajaran bahasa terpadu. Nah, termasuk ke dalam menulis ada beberapa aspek. Anak adalah pembelajar yang konstruktif. Artinya mereka terus-menerus berpikir tentang dunia sebagai dasar apa yang mereka pelajari dan mereka susun. Nah, jadi Bapak dan Ibu, si anak ini dia adalah pembelajar, artinya dia akan berproses. Tidak mungkin anak yang kelas 1 SD, kelas 2 SD dia bisa langsung lancar menulis. Begitu juga dengan kita. Kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diminta buat karya tulis ilmiah itu luar biasa sulitnya. Apalagi nih kalau di Kepri ini saya dari data saya itu masih 89% guru yang terkendala ketika naik pangkat. Terkendalanya apa? Terkendala terkait dengan publikasi ilmiah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ketika kita menjadi seorang guru itu sudah kita lakukan, cuma saja kita tidak menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, hal itu terjadi akibat kita ya, salah satu faktornya adalah untuk memulai kembali itu malas Bapak Ibu. Jadi ada dari survei yang kami lakukan, kendalanya adalah sulit kembali mengungkapkan ide yang akan ditulis tersebut. Nah, jadi kalau dia sudah sulit Bapak dan Ibu, itu tidak bisa kita apa ya, kalau menulis ini dia terbiasa Bapak Ibu. Kalau dia hari-hari kita sudah terbiasa, dia akan lancar. Tapi kalau memulainya kembali, sudah lama hal itu ditinggalkan, kemudian kita memulai kembali, itu baru dikatakan sulit. Nah, kemudian menurut Nur Hasanah juga, bahasa adalah sistem makna yang dikomunikasikan dalam kehidupan sosial. Nah, jadi ini dikomunikasikan dalam kehidupan sosial. Nah, yang ketiga adalah anak-anak pada dasarnya mempunyai pengetahuan. Nah, pengetahuan itu diorganisasikan dan disusun melalui interaksi sosial. Nah, tadi ada pertanyaan Bapak Ibu, kapan sih anak ini baik atau bagus untuk kita ajarkan menulis? Nah, anak itu matang dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu, anak-anak itu bisa matang dalam menulis, makanya pemerintah mencanangkan 7 tahun Bapak Ibu. 7 tahun anak bisa diterima di sekolah. Karena apa? Di usia 6 tahun otak anak baru matang dalam proses membaca, dalam proses menulis, itu baru matang dalam pemerolehan bahasanya. Nah, yang seperti yang kita pelajari beberapa waktu lalu. Jadi tidak bisa dipaksakan Bapak Ibu. Kalaupun anak misalnya 3 tahun, 4 tahun sudah bisa menulis, itu sifatnya hanya mengingat. Dia hanya mengingat, belum dia berproses, dia belum bisa mengolah. Coba nak tulis buku misalnya, belum Bapak Ibu. Dia hanya mengingat kemudian menuliskan kembali. Nah, jadi Bapak Ibu dia bisa matang itu ya di usia 6 sampai 7 tahun. Nah, itu mau membaca, mau menulis, disitulah baru otak anak matang, baru dia bisa memproses. Nah, jadi bahasa itu menulis ini adalah memproses Bapak Ibu. Seperti kita bahas beberapa waktu lalu, ini adalah jenis aspek keterampilan berbahasa yang produktif. Berbicara dan menulis itu adalah aspek keterampilan produktif. Dia menghasilkan. Nah, jadi baru matang itu di usia 6 sampai 7 tahun.
Nah, di dalam dalam modul ini, di sini Bapak Ibu ini masih menggunakan kurikulum KBK ya Bapak Ibu, ada menulis karangan berpikir. Nah, ini saya tidak fokuskan ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu keterampilan menulis ini bukan keterampilan yang secara otomatis dibawa dari lahir ya Bapak Ibu ya, tapi ini bisa diperoleh dengan cara latihan. Nah, siapa yang melatih? Guru di sekolah, orang tua di rumah. Nah, jadi dalam pembelajaran menulis, terutama pembelajaran bahasa Indonesia, tidak bertumpu pada kegiatan latihan menulis saja. Nah, jadi dikaitkan dengan aspek keterampilan berbahasa yang lain. Anak bisa menulis apabila dia rajin membaca. Kenapa? Ketika dia rajin membaca, dia mendapatkan kosakata baru. Nah, kosakata baru itulah yang bisa dihasilkan, dihadirkan dalam menulis. Coba saja kita Bapak Ibu. Bapak Ibu buatlah sebuah tulisan karya tulis ilmiah atau buat PTK. Nah, pasti Bapak Ibu bingung. Bapak Ibu butuh dulu bahan bacaan terkait dengan PTK tersebut. Bapak Ibu baca dulu, oh ini yang PTK itu, oh seperti ini cara membuatnya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, jadi kita butuh dulu membaca. Jadi aspek keterampilan menulis ini saling berkaitan dengan aspek keterampilan berbahasa yang lain. Nah, aspek keterampilan menulis ini adalah aspek yang paling komplit yang dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ini aspek pembelajaran paling komplit ya Bapak Ibu. Jadi peserta didik bisa memperoleh ini apabila dia sudah memperoleh 3 aspek keterampilan berbahasa yang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika peserta didik itu kita minta dalam menuliskan sesuatu, nah apalagi kelas 1, 2, dan 3 itu perlu bimbingan dari Bapak Ibu, arahan dari Bapak Ibu, terutama penggunaan pilihan katanya, penggunaan huruf kapitalnya, penggunaan tanda bacanya. Di situ kalau di kurikulum tidak dijelaskan secara rinci bahwasannya kalau dulu memang ada khusus aspek kebahasaan di sana, penggunaan tanda baca, tanda titik, dan yang lainnya. Kalau sekarang kan tidak include di dalam satu tema yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Nah, itu penjelasan dari saya terkait dengan aspek pembelajaran menulis ini. Silakan di sini ada Ibu Susi yang angkat tangan. Silakan Bu Susi. Ya Bu, saya mau bertanya sambil memberikan menanyakan sesuatu tentang saya alami ya Bu ya. Kebetulan saya punya anak Bu, anak kedua, laki-laki Bu. Dia masih umur berapa ya? Umur 4,5 tahun sekarang kurang lebih ya Bu. Mau 5 tahun nanti Januari. Nah kemarin dia itu sudah sekolah kan buat Bu di TKB ya Bu ya. Jadi ketika yang saya lihat, saya sudah namanya kalau sudah TKB itu kan Bu, kalau kayak kita kan bisa kita leskan juga di luar Bu untuk cepat membaca ya Bu ya, cepat menulisnya. Yang saya lihat sekarang, jadi saya nggak memaksa juga ya Bu, karena saya lihat anak saya itu nulis misalnya apa kita tulis, ditulisnya aja gitu Bu ya, just untuk tulis gitu Bu, tulis. Bikin PR deh, bikin. Tapi misalnya kalau untuk senang nulis itu ya senang asal tulis gitu aja Bu, dia lebih suka misalnya kalau menggambar adik, menggambar gitu ya Bu ya. Kemudian untuk membaca juga sekarang sudah bisa dia kayak 3 suku kata gitu Bu ya. Bagaimana itu Bu untuk apalagi untuk memahami jangankan kalau mungkin untuk kalimat pendek lah Bu ya. Mungkin anak saya ini masih susah gitu Bu. Memang sekarang usianya masih 4,5 tahun. Sementara mungkin target kami untuk tahun depan itu dia sudah di SD. Jadi nanti di SD itu dia 5,5 tahun gitu Bu. Bagaimana menurut Ibu itu Bu? Anak saya ya Bu. Dan anak saya juga Bu. Oke Bu Susi. Baik Bu Susi. Kalau dilihat dari proses secara bahasanya, secara pemerolehan bahasanya, anak itu baru matang di 6-7. Makanya anak Ibu itu baru bisa belum bisa mengolah atau menghasilkan, tapi baru bisa mengikuti. Nah, dia baru bisa mengikuti apa yang disuruh. Misalnya ada tulisan, kemudian diikuti dia nulis, tidak apa Bu. Itu membiasakan dia mulai menulis. Membiasakan tidak apa dari kecil. Tapi dia belum bisa memproduksi secara penuh. Nah, dia belum bisa memproduksi. Artinya, kalau di usia 5 tahun lebih itu dia masuk sekolah, sebenarnya sama juga sih Bu. Saya tidak dilarang juga hal itu tidak masalah, tergantung si anaknya. Anak saya juga yang besar 5 tahun 10 bulan sudah masuk SD, nah seperti itu.
Nah, jadi tergantung bagaimana cara ibu mengarahkan. Nah, untuk menulis dan membaca itu kalau dia sudah terbiasa dari kecil, itu nggak usah dilarang, tapi jangan dipaksakan. Nah, itu aja intinya. Jangan dipaksakan karena otaknya belum matang di usia itu. Dia hanya mengikuti. Mungkin karena dia di sekolahnya banyak aktivitas menulis, lihat ibu bapaknya di rumah pegang alat tulis, akhirnya dia terbiasa dengan hal itu. Nah, kalau sudah terbiasa, dia menyenangi, tidak apa-apa, nggak usah dilarang dan nggak usah disuruh, biarkan saja. Nah, kalau memang dia bisa kemampuannya dan dia sanggup untuk masuk di kelas 1 SD, ya silakan, tidak apa-apa. Nah, cuma nanti ketika proses pembelajaran, otaknya itu baru matang dan bisa menerima secara utuh itu ya di usia 6-7 tahun. 6 tahun dia udah bisa mengolah, Bu. Iya Bu, makanya saya kan Bu, waktu kemarin kan ambil rapot ya Bu ya, rapot kan ada mereka UTS juga kan Bu, karena di swasta ya kan Bu. Jadi kemarin saya baru juga ke sekolahnya, main kan Bu, ketemu sama gurunya. Mami, anak kita Apiel itu belum bisa memahami. Jadi saya sendiri kan saya menyadari Bu, dia kan masih kecil gitu ya Bu. Saya bilang, Miss jujur ya, dia minta sekolah kemarin. Terus saya kalau untuk maksakan dia terlalu, mau itulah mungkin umurnya, saya bilang. Ya, belum. Jadi saya lihat dia mau nulis, memang dia untuk memahami kalimat pendek itu masih agak sulit anak saya ini Bu. Gitu, ya, karena Bu. memang kondisi otaknya belum matang untuk memahami. Nah, itu kasusnya Bapak Ibu. Jadi kan dia rajin menulis, tapi dia belum matang untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, jangan dipaksakan, dibiarkan saja. Kalau dia suka menulis, biarkan saja dulu Bu. Jangan dipaksakan dan jangan dilarang. Kalau dia dipaksakan, nanti dia akan di usia dia yang baru mulai matang itu dia bosan, dia jenuh. Nah, apalagi nanti nggak apa-apa itu buat SD Bu ya. Nanti kan tahun depan dia sudah mau didaftar nih Bu kan. Kalau swasta kan 5 tahun berapa Bu? 5 tahun. Dia bulan 1 Bu. Nanti kalau bulan 6 masuk berarti dia 5,5 tahun lah Bu, kelas 1 SD. Ya, kalau sejauh ini sekolah mengizinkan tidak apa Bu, nanti dia jangan dipaksakan aja dalam kegiatan pembelajarannya. Itu aja. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain mau berbagi. Waktu kita ada sekitar 5 menit lagi. Oke, silakan Pak Gilang. Oke, terima kasih Bu. Cara saya jelas Bu. Jelas Pak? Nah, biar tidak diulang lagi. Begini Bu, saya ada kendala sih sebenarnya mengenai membaca ini. Ada anak kelas saya, dia masuk 10 besar. Dia malas membaca, tapi dia ingin dibacakan istilahnya. Istilahnya pun kalau di kelas pun saya udah tahu karakter dia audio kan. Saya bacakan sebuah teks biasa, lalu saya tanya, suruh ulang lagi, dia tahu. Nah, cuman ya mungkin efeknya dia tidak mau membaca. Terus saya tanya ke orang tuanya di rumah bagaimana. Iya Pak, saya bacakan. Dia nggak mau baca. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, ini karakternya sih sama dengan saya. Kalau selama kuliah ini Pak Panji yang sering membacakan modul-modul. Terima kasih Pak Panji. Jadi saya mendengarkan percakapan antara kawan saya mengenai modul misalnya. Makanya saya di sini kenapa tutup kamera, karena saya senang mendengar gitu Bu, salah satunya. Nah, dan malas membaca jujur. Nah, terus bagaimana menurut Ibu, apakah ini dilanjutkan seperti itu atau anak itu suruh dipaksa untuk membaca seperti itu Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Gilang. Baik Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan anak dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan, dalam proses kita untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan kita akan membagi nih, anak yang kinestetik, anak yang audio, anak yang visual. Nah, itu sudah kita bagi. Cuma persoalannya nanti ketika pelaksanaan ujian, tidak ada orang yang akan membacakan soalnya. Tidak ada orang yang akan membacakan soalnya. Itu yang menjadi persoalan. Bagaimana cara mengatasinya? Si anak tetap kita latih Bapak Ibu. Karena tidak ada nanti yang akan membacakan soal ketika dia ujian. Kalau si anak tidak kita biasakan membaca, pada saat ujian dia akan merasa jenuh. Dia tidak akan bisa menjawab soal tersebut. Nah, makanya saya dengan kurikulum Merdeka sekarang
Dalam kegiatan pembelajaran, oke, anak kinestetik dengan kelompoknya, anak audio dengan kelompoknya, anak visual dengan kelompoknya, oke, silakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nanti kita lakukan asesmen formatif, nampak hasilnya. Cuma saja pada saat kegiatan asesmen, tidak mungkin Bapak Ibu akan membuat, ini asesmen sumatif ya, pada saat asesmen sumatif Bapak Ibu akan memecah soal seperti itu. Pasti soalnya satu, dia soal membaca. Teks yang Bapak Ibu berikan kemudian dia membaca. Nah itu dia. Bagaimana cara menyiasatinya? Tetap kita latih Pak, jangan dibiarkan. Karena itu persoalannya, kita diberikan kebebasan, tapi kebebasan kita itu terbatas Bapak Ibu dengan kurikulum sekarang. Kita bebas nih, mau mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang mana? Mau dengan cara pembelajaran kinestetika, mau dengan cara audio, mau dengan visual, silahkan. Tapi pada saat asesmen sumatif itu kita dikunci dalam bentuk tertulis semuanya. Nah, bagaimana cara mengantisipasi persoalan tersebut? Bapak Ibu harus tetap latih. Tapi persentasenya saja dikurangi. Jadi melatihnya Bapak Ibu dia 30 membaca, 70 audio. Nanti berikutnya naik lagi 40 membaca, 60 audio, nanti diimbangi 50-50. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita biarkan kasihan peserta didik ini nanti ketika ujian. Karena ujian itu sama seperti Bapak Ibu, misalnya Pak Gilang sekarang ini suka audio. Ketika nanti Pak Gilang ujian THE, TMK, dan yang lainnya, ujian itu Bapak tertulis. Bapak harus terpaksa membaca. Nah, nanti akan muncul jenuh. Nah, ketika Bapak Ibu muncul jenuh, maka ujian tersebut tidak konsentrasi kita jawab. Nah, jadi tetap dilatih ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap adanya latihan terhadap peserta didik tersebut agar dia tetap terbiasa untuk membaca. Nah itu kalau dari saya, karena kurikulum ini tidak memberikan kita secara penuh bagaimana kegiatan pembelajaran dan asesmennya. Kecuali anak asesmen sampai akhir, asesmen yang audio itu sampai akhir di audio saja, kan tidak. Jadi masih ada yang visual nanti, kemudian ada yang teks yang kita berikan. Apalagi kalau soal ujiannya dibuat oleh MKKS, itu sudah stres anak nanti Bapak Ibu kalau memang dia tidak terbiasa membaca. Tapi tidak kita paksakan, porsinya saja yang kita coba-coba imbangi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Gilang. Oke, baik. Pak Gilang merasa kesulitan nggak pada saat ujian akhir mata kuliah disuruh membaca soal yang 50-60 gitu? Kalau saya Bu, istilahnya ya satu karakter dengan anak itu, makanya saya merasakan apa yang dia rasakan. Kalau masalah soal itu saya mau membaca, tapi ketika ada kalau kondisinya seperti itu, pada saat ujian dia mau membaca tidak masalah. Nanti kan makanya pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan seperti itu, Pak. Jadi kita sudah tahu bagaimana karakter peserta didik, nggak mungkin kita paksakan dia harus visual, harus membaca. Tidak, dia anak yang audio ya sudah, masukkan dia ke dalam kelompok audio. Jadi Bapak Ibu dalam membagi kelompok peserta didik itu sebelumnya Bapak Ibu harus lakukan dulu asesmen diagnostiknya. Supaya Bapak Ibu mengetahui karakter peserta didik A, B, C, dan D. Jangan sampai membagi kelompok, sebutkan angka 1 sampai 5, kelompok 1 dengan 1, kelompok 2 sampai 2, 3 dengan 3. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau seperti itu kita tidak mengetahui karakter peserta didik. Ada juga, Bu, kami membagi anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang ini tujuannya ini, tidak bisa Bapak Ibu. Kemampuan anak itu akan berbeda. Nah, jadi lihatlah dari asesmen kognitif dan non-kognitif yang Bapak Ibu lakukan, kelompokkan dia suka yang mana. Nah, anak audio, kasih dia ke dalam kelompok audio, kasih contohnya dalam bentuk audio. Misalnya, Bapak Ibu teks cerpen, ini anak audio, berarti dia akan mendengarkan cerita cerpen. Bapak Ibu siapkan alatnya, kemudian biar mereka mendengar. Oh, anak ini kelompok visual, siapkan cerita cerpen, suruh mereka membaca. Anak ini anak kinestetik, ya siapkan gambar-gambar yang berkaitan dengan hal tersebut, biar bisa mereka ikuti. Nah, jadi disinilah peran guru Bapak Ibu. Dengan kurikulum merdeka itu bukan dikatakan guru itu bebas merdeka dalam kegiatan pembelajaran, tidak. Tapi guru merdeka dalam menggunakan media atau model pembelajaran dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didiknya.
Tapi tujuannya tetap satu, untuk mencapai tujuan. Berarti tujuan pembelajaran tetap satu. Peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Tujuan pembelajarannya satu, tapi cara Bapak Ibu mengajar ke masing-masing kelompok itu berbeda. Oke Bapak Ibu? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Gilang. Silakan Bapak Ibu. Oke Bu, sudah pas. Oke Pak. Sudah pas Bu, mantap. Oke, sip. Baik, saya kembalikan dulu ke Bapak Ibu di kelompok 5. Silakan Bapak Ibu di kelompok 5 ditutup dulu sebelum saya menutup. Baik, terima kasih pada Ibu tutor. Baiklah, sekian diskusi modul 8 dan modul 9 dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kurang dari penjelasan kami. Kami dari kelompok 6 undur diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kelompok 5. Kelompok 5. Terima kasih kepada Ibu tutor dan Bapak Ibu hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari kelompok 5 yang sudah menyajikan materi luar biasa terkait dengan membaca dan menulis. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk hari ini alhamdulillah pelaksanaan tutorial kita berjalan dengan baik dan waktu yang kita sepakati pas di 9:59 di jadwal saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu di minggu depan, yaitu minggu ke-7. Yang sisa 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya, kita melaksanakan tutorial. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi.